Mam, boleh tolong nggak? Ini aku bantuin endorsean. Lemon dari Bahama, dia ceritanya tuh manis banget, beda daripada lemon lainnya. Lemon bukannya asem. Ya, mama makan jujur bilang ini enak banget. Nah, kalau enak dan manis banget. Manisnya Lala Bahama Lala gitu. Bahama. Aku rekam dulu ya. Ya. Manisnya manis banget. Manisnya manis banget. Manisnya manis banget. Tahu sih? Nggak tahu sih, Mam. Jangan ketawa. Kumaha ieu asem. Deh, nggak mau mama. Mama nggak jujur nggak mau. Iya asemnya kumaha. Nggak jujur nggak mau. Mama takut sama Allah. Bener-bener takut sama Allah. Iya mama nggak mau. Ini Mama nggak mau. gimana duitnya balikin? Iya balikin aja. Lala Bahama kumaha Lala Bahama. Latihan buat pura-pura jadi patung di depan banyak orang. Jadi di sini aku lagi latihan. Walau ada matahari, aku tuh nggak boleh banyak kedip matanya. Nah di sini aku juga latihan kaku-kakuin badan, tapi tuh masih susah banget guys. Tangannya aja aku lagi coba gimana caranya untuk kaku, tetap susah. Isinya mata aku berair semua dan ternyata aku tuh susahnya itu adalah nahan pingin bersin. Tapi pas aku pikir kayaknya semuanya udah siap, aku langsung memberanikan diri untuk make up, hairdo, dan sewa baju untuk ngetes apakah latihan aku jadi patung di depan banyak orang ini bakal berhasil. Yang mau lihat fullnya langsung aja nonton di sini ya. Buka-bukaan angpau Imlek tahun 2025, padahal harusnya aku udah gak dapet. Oke, kita lihat aja. Yang pertama ternyata aku dapat 7.900.000-an. Nah, sekarang saatnya buka angpau yang kedua. Ada 10 ribuan, 20 ribuan, 50 dan 100 sampai aku bingung ngitungnya. Ternyata di sini aku dapat 2.900.000-an gitu, guys. Oke, selanjutnya angpau yang ketiga ternyata aku dapat 200.000, guys. Nah, yang ini aku penasaran banget soalnya angpaunya keras dan bagus. Tapi kok tiba-tiba aku lapar ya, guys. Tapi sebelum buka aku masak dulu ya. Aku langsung masukin cabe, bawang semuanya. Terus aku cepet-cepet blender aja karena aku pingin bikin sambal mercon, bener-bener lapar. Aku masukin cabe besar lagi, daun jeruk, gula jawa, penyedap rasa, daun bawang dan juga daun kemangi. Pokoknya lengkap banget. Terus yang pastinya aku goreng aja Cancer Spicy Nugget. Udah pasti crispy dan kalian lihat dagingnya meaty banget kan? Terus sambal tadi aku taruh di atas nuggetnya jadi nugget mercon. Aku tambahin juga saus tambahan untuk aku makan, dan ini aku makan tuh bener-bener enak banget karena cancernya itu bener-bener crispy dan menyatu sama bumbu mercon yang aku bikin. Terus dagingnya bener-bener berasa banget, tambah pedes lagi karena ini aku cancernya juga cancer nugget yang spicy ya guys. Pakai nasi anget, daging ayamnya berasa banget dari nuggetnya dan pedesnya mantep banget. Ini aku udah keenakan sambil kepedesan karena nikmat banget. Lanjut aku buka angpau dan ternyata aku kaget banget karena ada ratusan perak di sini dan totalnya tuh kayak 9.999 perak kalau nggak salah. Mau lanjut buka yang lain gak nih guys? Bawa cipung ke tahun 2050. Jadi aku diem-diem bawa cipung yang super gemoy kayak gini ke dalam bus. Dan kali ini kita bilang ke anak-anak kalau kita akan bawa mereka ke tahun 2050. Terus aku udah bilang ke mereka kalau cipung akan ikutan juga. Tapi mereka gak tahu cipung yang beneran datang tuh kayak apa. Oke, awalnya aku udah umpet-umpetin dulu si cipungnya supaya mereka gak lihat sama sekali. Bahkan anak-anak lain di luar bus pikir ada cipung beneran. Nah, pas mereka ngeliat kalau cipungnya itu sebenarnya cuma bantal gemoy doang, aku kaget banget sama reaksi mereka karena ternyata mereka malah rebutan cipung gini, guys. Lengkapnya kalian nonton di sini ya, seru banget. Gak nyangka niat mau berenang malah datang ke wahana terbengkalai kayak gini. Jadi awalnya pas datang kita benar-benar udah niat mau berenang, tapi di depan tuh aku udah mulai curiga kenapa kayak kosong banget. Bahkan di parkiran tuh gak ada mobil sama sekali, yang ada cuman kayak benda-benda kayak gini yang udah terbengkalai. Nah terus pas masuk benar-benar isinya tuh kayak hutan semua, bahkan posnya itu kosong. Akhirnya kita penasaran dan tetap masuk. Aku kaget banget sama kamar mandinya udah kayak gini, dan di atas tuh udah kayak rubuh-rubuh gitu. Bahkan lokernya udah hancur semua. Dan pas kita lihat kolam renangnya kita benar-benar lebih kaget lagi. Entah kenapa pas aku kesini aku tuh merasa kayak pernah masuk ke sini di dalam mimpi, dan akhirnya ini aku lakuin. Lengkapnya di sini ya. Pran tiba-tiba bentak kakak. Ya ampun bacot. Ya elah kak, baru juga setahun. Setahun siapa sih Ten yang gak marah kakaknya diblok sama adiknya sendiri 1 tahun? Ya kan tapi gimana ya, nggak usah dibahas lagi gitu loh kak. Maksudnya aku kan udah pulang udah gitu. Nah dibahas gimana, kamu keponakan kamu lahir kamu juga gak datang kan? Ya ampun bacot. Istighfar sih Ten. Ih main sama siapa sih kamu? Bacot udah nggak tahu bacot kalau kayak gini. Marah loh kok kayak gini. Ya terserah lah, terlalu Kasar kayak gitu ya sih. nggak tahu ah. Aku bisa marah loh. Terserah. Ya ampun, ngerasa bersalah banget. Gimana nih? Pasti Kak Sheryl marah banget.
Jangan berani pegang orang yang lagi kesurupan. Jadi awalnya kita lagi syuting kayak biasa aja, tapi tiba-tiba suasana tuh bener-bener aneh banget dan hujan tuh langsung gede. Terus kakak ini tuh kayak muntah-muntah gitu dan kayak kemasukan sesuatu. Ini pertama kalinya aku ngeliat orang kesurupan dan aku bener-bener takut banget. Tapi karena aku penasaran, banyak yang curiga kalau di rumah baru aku tuh ada sesuatu, aku akhirnya memberanikan diri untuk ngajak kakak ini datang ke rumah baru aku. Dan ini aku bener-bener shock banget pas masuk rumah baru aku, ternyata kakaknya nemuin banyak banget. Kalian nonton di sini ya. Udah 4 bulan tapi masih bingung muka anak aku tuh mirip siapa. Kali ini aku mau spill ke kalian semua. Jadi aku langsung ke ranjangnya aja. Dan tara, ini anak aku udah 4 bulan. Bahkan dia itu udah seneng ngomong gitu. Kira-kira menurut kalian dia mirip aku gak ya guys? Bocil, jangan beli mainan ini. Apalagi kalian nekat kayak aku masukin telur puyuh ke dalamnya. Jadi giliran aku sama mami, pokoknya kita nggak boleh mencet gigi yang salah. Karena kalau gigi yang salah tekan bakal pecahin telur puyuhnya. Sekarang udah giliran mami dan giliran aku bener-bener takut banget guys. Sampai sekarang sih masih aman, telur puyuhnya belum pecah sama sekali. Tapi di sini aku udah mulai firasat buruk. Karena pas udah tinggal aku terakhir, aku merasa ini keras banget. Dan ternyata bener dong pecah. Tuh telurnya bener-bener langsung pecah. Bocil pasti ketagihan main ini. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Astagfirullahaladzim, adek. Iya mah bukan Bugatti, iya mah odong-odong kumaha atuh. Rahasia menyelamatkan nyawa aku di dalam mobil. Nah, dari video yang aku lihat, kalau ada penjahat kayak gini, aku akan pasang 2 jari untuk supaya aku tuh nggak kecekek. Terus aku akan langsung mundurin senderan bangkunya supaya penjahatnya kejepit. Tapi tiba-tiba senderan bangkunya itu otomatis dan geraknya lama banget. Jadi keburu aku itu benar-benar ditangkap sama penjahatnya. Kalian lihat deh lengkapnya di channel Sharon Antoinette ya. Apa jadinya aku ketemu Ice Show Speed pas aku lagi jadi hantu. Pertama-tama aku tuh cuman coba-coba aja ke dalam rumah hantu ini, pingin ngajak mami dan nakutin mami dan tim aku. Tapi tiba-tiba aku tertarik banget gimana kalau aku yang punya rumah hantu ini. Nah tapi apakah aku adalah hantu yang ketemu sama Ice Show Speed? Pokoknya lengkapnya yang terjadi langsung aja kalian nonton di sini ya. Kaget banget ini yang mami lakuin setiap pulang belanja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mami ngapain di sini? Coba kamu tebak outfit mama ini dari atas ke bawah berapa? Ini atasnya ini 2.500.000 deh. Juga gini. 2.500.000, terus tasnya 1 juta. Salah. Murah sekali. Masa Sama sih? aja Nggak segelas es percaya. cendol. Iya, Nggak percaya. percaya, iya bocah. Jantung ini berdetak. Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Bawa semua bocil ke tahun 2050. Jadi awalnya aku tuh kaget banget dari pagi ada bus yang super gede datang ke rumahku. Akhirnya aku baru tahu kalau aku dapat sebuah misi untuk ngajak siapapun ke masa depan. Nah akhirnya aku merasa aku dan tim itu nggak cukup. Jadinya aku bawa anak kecil yang ada di kampung ini. Awalnya ibunya tuh pada takut semua, tapi anak-anaknya tuh mau. Dan akhirnya anak-anak ini semuanya izin dan ibu-ibunya tuh bingung. Akhirnya setelah semuanya udah pamit-pamitan dan foto-foto, mereka seneng banget karena ini pertama kali mereka untuk naik bus. Nah di bus mereka juga rebutan tempat duduk sampai kayak gini guys. Sampai akhirnya kita udah sampai ke tempatnya. Dan ternyata semuanya itu benar-benar tegang banget karena tiba-tiba semuanya error. Kalian nonton lengkapnya di sini ya. Apa aja yang anjing aku lakuin setiap makan malam keluarga. Jadi biasanya sorenya dia akan kedatangan salon khusus untuk dia. Karena pokoknya rambutnya itu harus cantik dan gak gondrong. Nah setelah udah cantik, ini saatnya kumpul makan malam keluarga. Nah biasanya Chloe itu milih untuk duduk di pojokan kayak gini. Aku juga udah bikinin dia baju dengan buntut yang super panjang. Soalnya dia demen yang kayak gitu guys. Nah saat makanannya datang, kalau belum dikasih izin makan, dia itu gak makan. Biasanya bahkan dia doa dulu. Nah hari ini ada kayak 10 menu gitu. Jadi dia akan duduk lagi nunggu menu berikutnya datang guys. Next kita spill apa ya?